iklim bisnis ini sangat penting. Jadi ekonomi ini penting ketika keberagaman ini bisa terjaga dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Di negara manapun, stabilitas ini kan memang diperlukan. Kita ingat tahun berapa Pak Harto mencanangkan itu kan bahwa stabilitas ekonomi itu tidak akan berhasil tanpa ada stabilitas politik maupun keamanan. Jadi dan itu dimanapun. Jadi makanya karena kita menyadari bahwa Indonesia khususnya Jawa Timur multi etnis, multi suku, multi bahasa, multi macam-macam, bahkan kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Maka sangat penting itu dijaga untuk kelanjutan ekonomi di masa-masa mendatang. Seperti kejadian kemarin itu, yang apa itu, Pak? Yang kerusuhan itu, itu kan termasuk. Oh, yang demo kemarin itu. Iya, sebenarnya kalau toh itu dikatakan intoleransi bisa. Kita itu sebenarnya proses kaderisasi anak muda itu kan di sekolah kan. Nah, kemarin yang kita lihat itu kan anak-anak semua, anak-anak yang belum ngeh bagaimana negara ini dulu berdiri, bagaimana sulitnya pahlawan, bagaimana pendahulu-pendahulu kita mempertahankan agar bangsa ini berdiri. Dan mereka hanya karena medsos, kemudian ikut-ikutan. Jadi kalau ke depan kita bangsa ini ingin berubah, maka mental-mental kita yang kotor ini harus berubah dulu. Tanggalkan dulu bahwa saya ini keturunan Tionghoa, saya ini keturunan Jawa, saya ini keturunan Madura, ditanggalkan. Bahwa saya ini Indonesia, saya ini Jawa Timur, kabeh dulurku, mari kita majukan. Tapi saya yakin besok itu sudah ada Cina, tidak ada Jawa, tidak ada Madura, sudah tidak ada. Gitu. Karena apa? Hari ini pernikahan aja kan sudah mutar-muter ya, orang Madura sama Jawa. Bapak saya saja Madura, ibu saya Jawa. Ini termasuk melok Madura apa Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama dengan saya Nilu Rara, pastinya di podcast Kios Koran. Dan di episode kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Erdzik Bintoro SHMH. Beliau ini adalah anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Erdzik. Waalaikumsalam Mbak Rara. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya hari sehat. ini. Sehat. Aduh ya. Gila. Ini Pak Erdzik ini sangat luar biasa ya, karena beliau ini ternyata dulunya pernah menjadi DPRD Kabupaten Kediri sebagai ketua, betul ya Bapak ya? 10 tahun itu. 2 periode. 10 tahun. Oh, berarti satu periodenya 5 tahun. 5 tahun. Ya. 2 tahun itu terakhir di tahun 2014 ya, betul ya Bapak 2014. Ya. Wah, DPRD Kabupaten Kediri, kemudian juga ini ya Pak ya, memiliki beberapa organisasi seperti Orari menjadi ketua. Ya, menjadi ketua Orari pernah. Karena hobi ngebreak itu kan. Ngebreak hubungan bukan ya Pak ya? jadi sejak muda itu kan ada yang kayak HT gitu kan, sudah main-main gitu. Dulu alat komunikasi nggak ada, belum ada HP, adanya kan itu sudah teknologi termaju. Iya, itu tahun 2000. Enggak, sebelum itu, waktu sebelum mudanya. Tua itu kan karena di umur tua masih hobi, jadi beralih ke radio yang agak besar, bisa ke luar negeri. Ya seperti itu. Masih hobi sampai sekarang ini juga masih hobi. Tidak ketua, saya tidak mau jadi ketua, anggota saja. Oh, anggota saja, tapi masih jalan ini Pak sampai saat ini. Ya masih, Orari kan internasional Pak. Ya. Jadi nasional juga sampai sekarang masih eksis. Wah, keren. Jadi sekarang sesepuh aja. Sesepuh ya, berarti senior ya Pak ya, yang memberikan pembinaan gitu kan. Enggak. Untuk anggota. Oh, enggak ya, juga. Anggota. Organisasi kalau sudah tidak jadi ketua enggak jadi apa-apa. Anggota. Oh, begitu. Iya. Saya kira tetap tetap aktif tapi sering ketemu terus akhirnya memberikan pembinaan. Ya, harus gitu. Ikut di organisasi itu kan
manakala kita di depan ya harus bisa jadi depan, manakala tidak dapat jabatan jadi anak buah kan juga harus pintar, harus bisa menempatkan diri jadi anak buah. Kan. Betul sekali, luar Berarti biasa. Tuturi Handayani. Betul. Loh. Saya lupa apa itu ya artinya ya. Bukan di depan malah ngerecoki, di tengah gandoli, di bawah nyadui sing ngarep. Nah, betul. Beberapa orang sih yang tidak seperti itu ya. Berarti sampai saat ini Bapak Erjik ini kan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Ya, Timur. Itu sudah berapa periode Pak kalau untuk Provinsi Jawa Timur? 2 periode lah. Oh, 2 periode dihitung juga. 2 periode ya. Karena saya dulu kan PAW 2021 itu. Musim Covid itu kebetulan di nomor di atas saya almarhum Bapak Husainuddin itu meninggal dunia. Jadi saya menggantikan beliau di paruh waktu. Sekitar 2021, jadi saya kuman berapa 3 tahun lebih. Oh, berarti memang sudah di Provinsi Jawa Timur ini sudah 2 periode, kurang ya, boleh lebih dikatakan begitu. Kurang lebih ini 2025 berarti 4 tahunan. 4 tahun, 4 ya, tahunan. 4 tahun. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin teman-teman di luar sana kan masih pengen kenalan dengan Ya, Bapak gitu ya. kan. Bapak ini aslinya mana sih kalau boleh tahu? Saya ini asli Kediri. Oh, asli Cuman Kediri. Bapak Madura, Ibu Kediri. Bule berarti ya. Kan Iya. campuran. Campuran, ya. Aslinya Kediri, Ya. kabupaten, kota? Kabupaten. Kandangan. Oh, Kandangan. Kandangan itu wilayah paling timur Kediri, orang mengatakan bahwa itu Malang. Padahal itu tidak. Karena kalau orang berangkat ke Malang, pulang itu oleh-oleh terakhir itu ya di Kandangan itu. Di Kandangan. Beli apel, beli apa. Jadi orang nyangka itu Malang. Oh gitu. Logat pembicaraan orang Kandangan itu hampir Malang atau Jombang. Karena kedekatan geografisnya seperti itu. Jadi tidak ada kue gitu, tidak ada kon gitu. Kayak Surabaya berarti ya. Kalau Nggak ada ya Pak ya kalau Kediri peh. itu Kediri. Kediri itu poh gitu loh. Poh itu Peh Kediri. poh. Oh, itu Kediri. itu bahasa gaul gitu. Bahasa gaul. Piye itu. Poh gitu kan. Saya sering dengar sih kata-kata itu, tapi lucu juga gitu kan bahasanya. Oh, kalau dapilnya sendiri juga Kediri kota, Kediri kabupaten. berarti benar-benar daerah sana ya, Ya. Bapak ya. Untuk tempat tinggalnya di Surabaya atau di Di Kediri? Kandangan saya. Oh, Tetap. berarti ini tadi dari Kandangan. Ya Kandangan kadang kalau pas acara padat ya cari hotel yang murah kan gitu. Iya, ini dengar-dengar tadi beliau ini habis dari rapat paripurna. Iya. Berarti PP ya Pak ya, habis dari podcast ini kembali lagi Iya. ke... Kembali ke Kediri. Wah, luar biasa. Kecuali kalau ada acara lain ya langsung gitu. Langsung nggak capek itu Pak? Ya resikonya kan harus siap. Kalau nggak mau capek ya jadi DPR kabupaten saja. Iya. Hati-hati ya Pak ya nanti Ngomong-ngomong baliknya. kalau Kandangan ya, kita ngobrol Kandangan itu jalurnya rawan ya. Jalur rawan Emang kenapa bencana. rawan? Hah? Dulu itu sempat ya Pak ya, jalur Kandangan itu yang gunung meletus itu kan. Itu Gunung Kelut itu. Gunung Kelut, bukan. ya. Kalau kita rawannya malah ke arah Malang itu sering ada longsor. Oh, Karena Kandangan tanjakan Batu. ya Pak berarti di sana ya? Arah Batu kan jalannya muter-muter terus. Kalau dari Kandangan, jadi seringnya di situ malahan. Dan Kandangan itu kalau Jumat, Iya. Sabtu, Minggu orang Kandangan dapat hiburan. Loh. Macet. Jadi orang kalau macet itu malah seneng, syukur gitu. Kurang ajar orang Kandangan itu. Oh, itu Kok yang bisa- hujan itu bukan sih? Ya orang kan semua berduyun-duyun ke Batu, ke Pujon, itu kan mesti lewat liburan. Kandangan, ya kan. Dan itu macet gitu. Oh. Iya, betul. Karena saya juga belum pernah lewat situ sih, jadi belum tahu kondisinya di sana itu. Ya, maksudnya orang-orang seneng warung laku apa Ya, laku gitu kan. UMKM-nya Iya. Pak ya. Karena memang kalau ke Batu itu salah satu tempat wisata kita ini yang ada di kanan kirinya sih. Iya, Orang Surabaya mau ke sana, Mojokerto juga. Kadang ke Zaman Pacet, kadang dulu ke Batu. sebelum ada tol itu Selorjo, itu udah pernah Selorjo. Pernah dengar Itu rame itu waktu saya masih muda itu rame. Karena jalannya ke Batu itu satu-satunya ya lewat Kandangan. Oh, satu-satunya itu. Iya. Sekarang kan orang Ada lewat tol. tol, ya kan. Saya aja kalau rapat di Malang itu ketika sudah hari Jumat Sabtu itu mending putar tol karena walaupun Macet, jaraknya lebih dekat tapi macet kan Macet. begitu. Tapi macetnya parah tak Pak di sana? Lumayan.
lumayan. Nggak bergerak maksudnya kalau macet. Tapi ya termasuk hiburan sih ya. Kayak Bapak Ya sendiri kalau kan. pas saya di rumah kalau ada orang macet anggap hiburan. Iya. Kalau saya kena macet itu susah. Iya, termasuk hiburan kan kalau misalnya lihat, oh macetnya enak gitu kan dibuat apa namanya cuci mata. Kalau mau macet di Surabaya. Ya, nggak enak. Kalau di sana kan macet tapi dingin. Tapi sejuk ya Pak di sana ya? Di mana Kandangan? Di Kandangan. Di Kandangan lumayan lah karena masih di bawah pegunungan termasuk. Kalau mandi dingin pagi itu ya tetap dingin. Oh. Ya beda dengan agak ke mana utara sedikit ke Ngoro Jombang itu kan masih sudah panas. Makanya saya kerasan. Saya juga kerasan sih Pak kalau di sana. Saking nggak duwe oman ning kono. Emang wis tenan rono? Belum pernah. Cuman kan kalau ngomongin sejuk kan Surabaya gimana Pak ini Pak? Panas ya Pak ya? Ya panas. Baik, ini kita mengenal sosok Bapak RJ Bintoro nih ya teman-teman ya. Tadi sudah menceritakan sedikit profil dari beliau dan kali ini kita akan masuk ke tema ya. Tema kali ini adalah toleransi merawat keberagaman dan stabilitas ekonomi. Karena memang Bapak ini kan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang fokusnya adalah fokus pada ekonomi. Betul ya Bapak ya. Apalagi dalam situasi dunia yang semakin kompleks dan juga beragam kan kadang juga toleransi ini harus menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan sosial dan kemajuan ekonomi gitu. Ini saya mau tanya nih kepada Bapak RJ. Kenapa sih Pak hari ini Komisi B itu merasa penting untuk secara eksplisit membahas isu toleransi dan juga keberagaman? Apa hubungan fundamental antara keduanya? Jadi begini, masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi itu kan membutuhkan kepastian yang namanya stabilitas. Nah, ketika stabilitas itu tidak terjamin, maka ekonomi tentu akan mengalami fluktuasi yang nggak jelas, ya kan? Jadi maka pelaku-pelaku ekonomi siapapun pasti menginginkan situasinya tenang, aman, damai, dan tidak ada masalah. Nah, kita ini terlahir di Indonesia dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita punya alam yang luas sekali. Kaya ya, Bapak, ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara, jangan bandingkan dengan Eropa, Swiss ya. Ya itu beda. Itu bagus. Dengan negara-negara di Timur Tengah misalnya. Nah, di Indonesia itu tongkat aja ditanam ditancapkan itu. Udah jadi tanaman kan begitu. Ada lagunya itu ya kan. Tongkat kayu jadi tanaman. Nah, maka dengan karunia Tuhan bahwa kita punya alam dan punya keberagaman. Di Jawa Timur aja ada yang Jawa, ada Madura, ada pendatang-pendatang mungkin Chinese ya kan, dan suku-suku lain yang banyak di Jawa Timur ini. Kalau tidak ada kerukunan dengan keberagaman ini, yang terjadi kan mesti tidak stabil. Gitu. Tapi alhamdulillahnya di Jawa Timur ini, walaupun keberagaman ini banyak sekali, beda agama, beda kultur, suku, tapi kan rukun. Itulah yang patut kita syukuri karena ada Pancasila kan seperti itu. Betul sekali. Nah coba kalau kita di beberapa negara di luar itu kan ada yang bahasanya satu, ya kan? Berbagai negara bahasanya satu, perang terus kan ya, dan tidak perlu disebutkan kan. Sudah tahu lah, rahasia umum itu ya. Maka iklim bisnis ini sangat penting. Jadi ekonomi ini penting ketika keberagaman ini bisa terjaga dengan persatuan dan kesatuan bangsa kan seperti itu. Jadi ya pokoknya rukun lah. Jadi rukun itu ekonomi kan jalan. Betul. Nah, maka ini sangat penting. Maka saya jadikan bahasan hari ini itu sangat pentingnya terjaganya toleransi ini ya kan. Ya. Karena memang Indonesia itu kan budayanya banyak, kemudian beda dari yang lain lah. Kita itu kaya banget loh sebenarnya ya. Ya budaya banyak, kemudian sumber daya, suku juga berbeda-beda tetap satu. Dan investor ini maunya kan, investor maunya itu kan mesti tenaga murah kan begitu kan, ya kan.
terdidik tenaganya, situasi keamanan nyaman, kan seperti Iya, itu. betul. Syukur-syukur sekalian pasarnya di situ lumayan, kan gitu. Jadi nggak usah jual keluar. Kan Nah, gitu. itu kita membantu penjual pasarnya di situ, nggak usah pakai impor-imporan segala lah ya. Kemudian ini kan Bapak menyebutkan bahwa toleransi ini adalah kunci agar keragaman Jawa Timur ini menjadi kekuatan atau mungkin aset gitu kan ya, bukan sebuah ancaman. Nah, ini mungkin bisakah Bapak menjelaskan secara lugas gitu kan ya, mengapa stabilitas sosial yang dihasilkan dari toleransi ini adalah syarat mutlak bagi iklim investasi yang kondusif di Jawa Timur? Jadi itu tidak hanya di sini aja ya, artinya secara nasional maupun internasional di negara manapun stabilitas ini kan memang diperlukan. Kita ingat tahun berapa Pak Harto mencanangkan itu kan bahwa stabilitas ekonomi itu tidak akan berhasil tanpa ada stabilitas politik maupun keamanan. Jadi dan itu dimanapun. Jadi makanya karena kita menyadari bahwa Indonesia khususnya Jawa Timur multi etnis, multi suku, multi bahasa, multi macam-macam, bahkan kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Maka sangat penting itu dijaga untuk kelanjutan ekonomi di masa-masa mendatang. Kan gitu. Anak cucu kita Iya. gitu kan juga Iya. harus tahu apa yang namanya toleransi. Dan itu syarat mutlak. Syarat mutlak. Investor pun ya itu menjadikan syarat mutlak. Kalau perang terus di sini misalnya siapa yang mau nanam modal kan tidak mau, Iya. ya kan? Karena kita saling membutuhkan antar satu dengan Iya. yang lain gitu. Jadi jangan sampai membeda-bedakan Iya. walaupun itu tentang bisnis atau tentang yang lainnya seperti itu. Kalau ngomongin dari kacamata hukum dan ekonomi seperti latar belakang dari Bapak Erjik sendiri ini kan ya. Iya. Bagaimana sih isu intoleransi atau konflik horizontal dapat secara langsung meningkatkan persepsi resiko bagi investor baik domestik maupun asing sehingga mereka ini menunda atau mengalihkan modal dari Jawa Timur. Ya. Jadi siapapun butuh kepastian hukum. Kepastian hukum itu berarti penegakan hukum. Artinya termasuk kepastian biaya-biaya apapun, misalnya perizinan, biaya yang harus dikeluarkan investor. Nah, semua butuh kepastian itu. Oleh karena itu juga penting untuk untuk tegaknya hukum agar investor masuk. Jadi investor itu masuk itu kan juga tidak ada stabilitas politik, stabilitas ekonomi bisa terjadi ketika hukum itu ditegakkan. Termasuk tidak ada korupsi. Yeah. Jadi misalnya orang mau investasi ngurus izin, ya pasti harganya izin sekian, aturannya begini, tidak ada tambahan biaya. Jadi itu yang dibutuhkan juga kepastian hukum untuk investasi. Jadi menurut saya kita terus berbenah untuk ke arah sana, apalagi sekarang zaman digitalisasi, Yeah. pengawasan masyarakat itu kan lebih ketat ya. Iya, Bapak lebih ketat. ya. Coba kalau misalnya polisi saja misalnya ya, kalau di jalan misalnya nyetop orang, Udah viral itu. ya, kalau ada nyoteng kan viral. Iya. Jadi seperti itu sekarang. Dewan pun juga begitu. Iya. Ya, jadi ya semua orang menyorot dewan. Kemanapun dewan itu ya disorot kan Iya. seperti itu. Jadi maka penting yang perlu kita dandani itu ya personal kita sendiri untuk tegak lurus bagaimana hukum itu bisa berjalan sesuai aturan gitu Iya. loh. Bukan hanya sebagai dipasang di atas kemudian Cuman tidak dibaca ditaati. aja Iya. tapi nggak dilaksanakan. Dan kita sebagai dewan pun terikat sumpah. Setiap 5 tahun kita disumpah dan sumpah itu kan atas nama Tuhan, ya kan? Pertanggungjawabannya lebih besar ya, Bapak ya. kan. Tapi kalau melihat saat ini gimana kepastian hukum? Apakah sudah mulai maju atau gimana Pak? Kalau melihat kondisi saat ini. Saya ada apresiasi positif sih pada Pak Prabowo, ya kan? Pak Prabowo ini juga memberi contoh. Kemarin pidato di mana ada yang saya titip
Nggak ada kan ponakan saya titip untuk jadi ini. Iya. Itu kan lihat ya itu ya. Iya. Nah, Nepotisme. itu sebenarnya ada pesan-pesan politik pada beliau untuk memberikan semacam nasihat kepada bawahannya. Kamu jangan begitu, tirulah saya Iya, kan seperti betul. itu. Karena banyak yang seperti itu Iya. gitu kan. Iya. Masa kepalanya nggak begitu tapi Iya. anak-anaknya kayak gitu. Jadi makanya kita berharap banyak beliau. Kemarin kita lihat pidato beliau di PBB juga luar biasa Iya, kan, ya kan? keren. Luar biasa itu. Saya aja jempol 2 itu beliau. Ini Soekarno berikutnya ini Iya. ya begitu ya kan kayak Iya. begitu. Itu viral loh Pak kemarin Iya, itu di iya. medsos itu FYP. Iya. Keluar bagus, kita berharap ke dalam beliau lebih tegas, Amin. berani untuk menindak hal-hal yang kurang pas secara hukum maupun secara etika. Ya beliau mengingatkan kayak kemarin mengingatkan pada anak buahnya jangan titip-titip kan Iya, seperti iya. itu ya. Jangan lah. Bapaknya sih tegas, tapi Anak buahnya. nggak tahu nih sampai ke bawah. Iya, kadang oknum ya, Nah, oknum. Hanya beberapa saja, tidak semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya itu banyak sih kalau itu. Nah, kalau seperti itu Pak, pengawasannya sendiri seperti apa? Dewan itu kan kalau pengawasan terhadap penegakan hukum itu kan di pusat ya, Iya. di pusat. Tapi kalau Dewan Provinsi seperti saya ini kan lebih ke pengawasan terhadap perda. Perda ini sudah dilakukan oleh jajaran eksekutif apa tidak, kan seperti itu. Perda-perda di kita itu kan lebih ke perlindungan mesti kepada petani, kepada pelaku wisata kan seperti itu. Dan itu yang kita lakukan adalah di sisi penganggaran, misalnya mana yang perlu dibantu, apabila itu kurang pas ya kita ingatkan. Eksekutif kan seperti itu. Iya. Termasuk penegakan aturan mengenai izin-izin yang hubungannya dengan Pemprov itu ya kita awasi gitu, Tidak bisa termasuk bantuan-bantuan kepada masyarakat yang sudah dicantumkan perda tapi tidak tidak dilaksanakan itu kan ya perlu kita. Nah ini sudah diatur, kenapa tidak diperdakan malah inilah itu. Jadi keseimbangan anggaran tujuannya pemerintah itu baik pusat maupun provinsi itu kan bagaimana rakyat sejahtera. Iya. Sejahtera ukurannya sederhana, makan, Tercukupi. bisa nabung, sehat, Amin. bisa sekolah. Yang penting itu ya Pak ya. Yang bisa penting sekolah tidak ya. nikah lagi. Janganlah, itu tidak bisa ditoleransi. Tapi sekarang ada fenomena baru itu, Apa itu? yang istri gugat suami itu. Iya. Iya. Oktober, bernya apa? Bercerai. Wah saya tidak dengar itu. Katanya begitu. Lagi rame itu, Pak. Jadi ada fenomena baru di Iya. Indonesia. Tapi yang- emang loh, semua artis itu pada begitu semua gitu kan. Tapi ya itu tidak boleh ditoleransi. Ini kita ngomongin soal toleransi gitu kan. Kembali lagi ke topik di kali ini untuk intoleransi terhadap iklim bisnis. Selanjutnya nih Pak. Konflik sosial itu kan pastinya merugikan ya Pak ya. Ya. Bisakah Bapak sebutkan kerugian langsung di sektor real itu apa aja yang diakibatkan oleh intoleransi, misalnya pada omset sektor retail atau pariwisata atau biaya operasional logistik. Seperti kejadian kemarin itu, Yang apa itu Pak? yang kerusuhan itu kan termasuk. Oh yang demo kemarin Iya, itu. iya. Sebenarnya kalau toh itu dikatakan intoleransi bisa karena apa? terjadi pengerusakan itu. Ya, iya. Jadi kita itu sebenarnya proses kaderisasi anak muda itu kan di sekolah kan. Nah, kemarin yang kita lihat itu kan anak-anak semua, anak-anak yang belum ngeh bagaimana bangsa negara ini dulu berdiri, bagaimana sulitnya pahlawan, bagaimana pendahulu-pendahulu kita mempertahankan agar bangsa ini berdiri. Dan mereka hanya karena medsos, kemudian ikut-ikutan, dengan mereka tidak ada beban karena belum kerja, belum punya istri, belum punya keluarga. Masih belum ada dosa ya Pak ya. Nah itu kan termasuk bagian dari itu. Dan itu untungnya masih, bukan untungnya sih, ya prihatinnya itu masih Ruginya. di kantor-kantor, ya belum ke pihak-pihak lain ya kan. Itu pun
sangat mengganggu. Beberapa saat itu kan fluktuasi harga saham apa itu kan Anjlok. juga mengalami naik turun itu. Iya, benar. Nah, untungnya juga segera teratasi Iya. sehingga kembali lagi. Nah itu jadi Indonesia ini rawan, Mbak, rawan sekali untuk itu. Rawan, maka kembali ke pribadi-pribadi kita bahwa yang bisa menjaga negara ini ya kita, bukan orang lain, gitu loh. Jadi kalau ke depan kita bangsa ini ingin berubah, maka mental-mental kita yang kotor ini harus berubah dulu, ya kan? Setuju. Jadi kalau gitu tidak ada perubahan ya tetap aja gitu. Jadi perubahan itu dari dalam. Betul, dari Ya. diri kita sendiri. Iya. Orang lain percuma ngomong ngalur ngidul, tapi dari kitanya sendiri masih Iya. nggak mau dirubah gitu kan. Nah ini tentang keberagaman sebagai keunggulan kompetitif ekonomi di Jawa Timur. Ini kita beralih, tadi kan isu-isu negatif ya, sekarang ke positifnya. Ini bagaimana keberagaman suku, latar belakang, dan pandangan di Jawa Timur ini justru mendorong inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan solusi bisnis yang lebih kaya dan produk yang lebih diterima di pasaran. Jadi hari ini pemerintah bersama DPR itu kan selalu mendorong anak-anak muda untuk, contohnya begini, sekarang ini anak-anak itu sukanya kan kerja, misalnya itu kan hanya Lewat gadget gitu. duduk manis, Yang enak-enak lah kalau pokoknya. bisa main HP, ya kan. Nggak mau terjun langsung gitu. Nah, itu kita dorong sebenarnya dengan beberapa kegiatan pelatihan atau semacam workshop banyak kegiatan yang mengundang anak muda agar mereka juga tidak hanya berhenti harus jadi orang kantoran. Setiap anak lulus kuliah itu kan mesti ekspektasinya tinggi. Iya. Aku sarjana harus gaji sekian, kan begitu. Iya. Karena jadi dia akan bekerja mencocokkan sekolah. Bagi saya sekolah itu, kuliah itu kan sebenarnya bukan ke arah sana. Kuliah itu cenderung lebih semacam Pembentukan mental gitu. ya menambah Ilmu. kayak ilmu untuk menghadapi hidup ke depan, bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup gitu kan. Nambah referensi kan. Iya. Betul. Nambah referensi saja. Jadi bukan untuk saya sekolah harus kerja ini kan Iya tidak. betul. Iya Kadang kan? mindsetnya itu sekarang kuliah di sini supaya begini. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi kita berharap mereka itu lebih kreatif daripada kayak saya yang tua-tua begini gitu loh. Misalnya sudah banyak sih anak-anak muda yang begitu, sudah banyak. Jadi sekarang ini sudah banyak yang yang bangkit. Misalnya di Kediri itu ada semacam anak muda Kediri, dia tidak bergelut di pertanian, tidak pertanian yang nanam, tidak. Cuma dia punya website, kemudian di situ Menampung hasil bumi gitu ya. ya kayak menampung, tapi bukan menampung, sebenarnya hanya seolah-olah menjualkan. Jadi dia hanya mempromosikan ada ikan, ada hasil pertanian, hasil apa. Orang cenderung menghubungi dia daripada langsung ke petani. Nah, itu kan kreativitas. berarti kayak konten creator gitu. Ya, bukan iya. Pak, ya? Bukan jadi kreator. kayak website gitu. Iya. Ya tapi mereka aktif menghubungi ini butuh apa, nanti Bapak hubungi begini kan begitu. Tapi ya lumayan kalau Iya. misalnya penjualannya dari petani sekian, terus dari dianya ngambil berapa persennya gitu ya. Iya. Cerdas juga gitu kan. Artinya itu solusi juga untuk menghindari kesenjangan. Jadi kadang-kadang persoalan-persoalan di Jawa Timur tidak hanya keberagaman itu aja, persoalan-persoalan kesenjangan, persoalan anak muda yang tidak tahu saya harus kerja apa, itu yang harus kita dorong gitu loh. Untuk dorong bahwa sebenarnya kita di rumah. Kalau bapak saya dulu begini ya, bapak saya dulu gue lo tak tinggal di pasar. Mosok kalah karo bakul klopo, bakul geduk, bakul begitu. Jadi artinya bapak menurut saya jadi pedagang kan begitu, bisnis lah kan begitu. Nah, saya juga begitu. Berharap anak-anak muda ini ketika saya waktu lahir dulu, waktu sudah besar itu juga begini. Wah, uang loh Jawa Timur itu. Jari Surabaya. Peh. Jadi gini, aku nanti ini saya kerja cuma penghasilan segini, sementara tanah semakin sempit. Kira-kira aku punya rumah enggak ya nanti? Saya yakin itu sama dengan anak-anak sekarang gitu. Betul. Nah,
Anak-anak sekarang kan begitu pikirannya. Saya dulu akhirnya punya cita-cita begini. Saya pengennya punya rumah, hanya mungkin rumah kamar 2, nanti ada tempat sholat kan begitu. Saya punya motor dulu Honda Kalong itu. Iya. Apa itu Honda Kalong itu? Honda 70 itu loh. Oh, gitu itu ya. Nah, jadi itu, dan ternyata Allah kan menakdirkan lain, orang kan tidak tahu. Jadi menurut saya anak-anak muda, ya hari ini kita ikhtiar apapun, nanti penentunya akan tetap Gusti Allah, kan Iya. begitu. Hasilnya diserahkan. Jadi sama anak Gusti muda Allah. itu harus pintar-pintar melihat peluang. Iya. Dan banyak sekarang sebenarnya kalau mau ATM atau mau amati tiru modifikasi itu loh. Iya, iya. Banyak lihat di YouTube itu banyak. Termasuk misalnya saya punya lahan sempit atau di depan rumah itu ada pekarangan. Buat apa? Kita di YouTube pemanfaatkan pekarangan Iya, udah itu muncul semua. Iya, misalnya pakai apa itu? Yang pakai pipa-pipa itu. Ya, oh itu Hidroponik. tanaman hidroponik. Ya, itu. Selada. Jadi terus, sebenarnya kan tergantung ke hari ini kita bergerak apa gitu. Jadi makanya anak-anak muda itu ya hari ini yang kita lakukan harus ada progres. Hari ini saya berbuat apa itu harus ada progres gitu kan. Besok harus ada progres gitu. Jadi tidak hanya mager sambil angan-angannya selalu putus asa. Sangel Angan-angannya. urip tambah angel gitu. Angannya besar tapi gerakannya nggak ono rebahan Iya. terus. Padahal anak muda itu idenya lebih banyak daripada yang kan lebih berinovasi. Daripada kumpul-kumpul, Iya. ngopi-ngopi yang tidak bermanfaat, akhirnya ada yang menghasut. Nah, takutnya itu. Menghasut untuk semacam menghasut tentang kebencian. Awake dhewe urip tambah angel wis berontak Mas, ae ayo lah. demo. Itu kan enggak benar Siapa kan? tuh? Jadi itu yang bahaya. Makanya di umur-umur rawan itu pemerintah juga harus mengawal mereka sampai paling enggak ngeh bahwa saya hidup harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri kan Betul. begitu. Apalagi anak-anak muda masih mencari jati diri itu susah sekali gitu kan. Temennya begini ikut-ikutan, demo ikut-ikutan. Nah, kalau untuk Jawa Timur sendiri ini kan penyumbang PDRB terbesar kedua di Indonesia ya Pak ya. Bapak ini kan menyebut ini tidak lepas dari peran keragaman etnis seperti Tionghoa, kemudian Madura, Jawa, Arab, karena kan kita banyak sekali suku-sukunya gitu kan. Nah ini bagaimana sih toleransi membuka pintu pasar yang lebih luas dan memperkuat status Jawa Timur ini sebagai ekonomi yang regional? Jadi menurut saya tanggalkan dulu bahwa saya ini keturunan Tionghoa, saya ini keturunan Jawa, saya ini keturunan Madura, ditanggalkan. Bahwa saya ini Indonesia, saya ini Jawa Timur, kabeh dulurku, mari kita majukan. Ya gitu. Jadi kalau rekrut karyawan ya sama, karena mungkin kompetensinya mampu, jangan didulukan karena agama atau karena sukunya. Wah, iku boloku padha Jawane misalnya. Ya. Nggak bisa begitu. Jadi betul-betul ada tolak ukur yang pasti. Kalau itu tetap di bawah, ya enggak ketemu nanti, ya kan. Sampai ke depan pun kita enggak akan bersatu. Tapi saya yakin besok itu sudah ada Cina, enggak ada Jawa, enggak ada Madura, sudah enggak ada. Gitu. Karena apa? Hari ini pernikahan aja kan sudah mutar-muter ya. Orang Madura sama Jawa. Bapak saya saja Madura, ibu saya Jawa. Aku ini termasuk melok Madura apa Jawa? Nah itu kan akhirnya menambah saudara ya Pak ya, di Madura punya saudara. Bapak di sini ada saudara. Bisanya sekelangkong gitu aja kan. Matur sekelangkong. Jadi besok itu sudah tidak ada gitu. Besan saya orang Batak. Tuh, kan? Luar pulau ini tambah. Jadi sudah tidak ada suku, besok itu sudah ada yang ada Indonesia. Dan itu harapan kita nanti ke depan Indonesia secara ekonomi lebih maju. Karena potensi kita itu luar biasa. Alam ya ada, potensi makhluknya yang banyak, ini kan tenaga kerja, ya kan? Iya betul, SDM-nya bener ada. SDM, tambangnya ada. Iya. Pokoknya kaya banget sih Indonesia ini. Emang ya, jargonnya Jawa Timur. Sak duluran sak lawase. Seduluran sak lawase. Seduluran sak lawase ya, betul itu. Mau kita berduluran dengan Tapi nek warung mana bayar aja. dewe-dewe. Ya nggak apa-apa lah Pak, sekali-sekali BDD ya kan. Nggak wedine koncone bayarono aku sesuk gak gelem Urunan ngajak. saiki. Saiki urunan ya. Kalau nggak gitu ini yang ATM dijadiin satu terus yang kasirnya disuruh tugasnya milih. beda. Oke. Jadi kerukunan itu nanti pasti akan membuka pasar, Mbak. Jadi kita lihat di Bali itu kan
orang itu kan enak. Semuanya gitu. ada di situ ya, Pak, ya. Orang tuh orang datang disambut bagus. Kalau kita mulai dari diri kita api mbek tonggo, api nanti orang lain kan wah api ya Jawa Timur terutama kan begitu. Jadi mereka akan berduyun-duyun datang lah bagi untuk tempat wisata. Karena wisata kita juga lumayan bagus. Kita ini paling enggak punya kerajaan Mojopahit dulu. Betul. Ya kan? Terus Singosari. Nah, Singosari paling enggak kalau tujuan wisata ke kerajaan tertua di Indonesia ya kan Mojopahit ya kan. Iya. Jadi Mbak Rara bisa jual souvenir di sana. Kan gitu. Betul. Saya menjual apa namanya? Barara bisa jadi selir. Yang penting jangan menjual diri, nggak boleh itu. Kalau dari sektor pariwisata nih Pak, ini kan sangat sensitif ya terhadap isu stabilitas. Bagaimana sih keberagaman budaya dan agama di Jawa Timur ini, kayak wisata religi, festival kuliner, dapat menjadi daya tarik utama yang secara langsung meningkatkan PDRB dari sektor jasa asalkan toleransinya terawat. Pemerintah daerah kabupaten pun sudah menerapkan seperti itu, Mbak. Jadi mereka sering berkegiatan dengan mengajak kolaborasi gitu ya. berbagai agama itu sudah. Jadi kayak pameran melibatkan dari pemuda Kristen atau pemuda itu kan sudah juga. Jadi itu sebagian dari merawat toleransi. Kemudian potensi kita untuk wisata religi, kita ini kebetulan kan juga ketempatan Porowali, ya kan? Nah, ya, itu kan betul. wisata religi, ya kan? Dan itu orang-orang dan tidak mungkin satu orang datang sekali ke tempat wali kan, iya kan? Nah, seperti itu. Atau ke masjid, kita punya Masjid Al-Akbar itu. Orang luar kota sering mampir ke sana, gitu. Jadi cuman saya berharap begini. Jadi kadang-kadang saya prihatinnya begini. Di sekitar tempat-tempat wisata kayak Masjid Al-Akbar itu saya anggap tempat wisata ya, atau tempat ibadah tapi bernuansa wisata. Banyak orang-orang datang. Cuma untuk PKL itu mohon diberi fasilitas lah paling enggak itu di dalam, tidak di luar. Jadi ada kalau dulu kan di depan itu di sekarang kan memang kurang trotoarnya ya di trotoar. Memang kurang menarik, kurang bagus. Cuma kan masih bisa ditertibkan, tidak perlu diusir. Tapi sekarang sudah dibuatkan kok, Ya tapi sepi Mas ke pinggirnya teman-teman ya. Jadi itu termasuk dianggap wisata agama ya, kan gitu. Termasuk wisata budaya. Dan memang hari ini memang sudah ada koneksi sih antar wisata, tapi belum interkoneksi menurut saya. Jadi perlu ditingkatkan kerjasama semua pihak untuk menarik pariwisata ini. Untuk meningkatkan PDRB termasuk untuk menampung tenaga kerja. Tidak interkoneksinya karena apa itu Pak? Ya belum ada sinkronisasi. Kalau di Bali kita datang ke bandara itu sudah ada tulisannya. Selamat datang di kota wisata Bali. Ada gambar, kemudian ada kunjungilah ke sini gitu ke sini. Itu gratis. Kalau saya tanya ke dinas pariwisata itu bayar Pak kalau kita harus. Berarti belum ada interkoneksi antar dinas. Misalnya di rumah sakit itu kan ada TV. Nggak usah nonton-nonton yang apa-apa. Tonton aja di situ mungkin tinggal nyolokin flash disk itu wisata Jawa Timur ini sambil orang lihat ini kan aku besok ke sana. Itu namanya interkoneksi menurut saya. Jadi tidak hanya pelaku wisata yang berbuat untuk mengundang wisatawan, tapi semua pihak, termasuk anak sekolah yang contoh dari itu. Saya mulai SMP sampai SMA itu belum tahu mana kerajaan Mojopahit. Saya ke sana itu karena penasaran berangkat sendiri. Mbak Rara pernah ke sana? Belum. Nah, ya itu. Belum pernah. Itu ada kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu. Ada kolam yang di depan itu berapa kali berapa besarnya itu. Di Trawulan itu. Oh iya. Sing botolnya gede-gede loh Mas. Iya betul. Saya cuma pikir iki biar kontraktor sopo. Pada zamannya itu. Iya. Saya juga mikirnya seperti itu. Saya mikir lebih jauh malah itu Borobudur. Nah, itu tambah. Borobudur itu Kok siapa bisa, kontraktornya? Karena saya berpikir sesuatu hal yang besar seperti Borobudur itu berangkat dari pemikiran satu orang loh. Iya. Iya kan? Iya. Mesti satu orang. Karena- Insinyurnya mesti siji kan Iya. gitu. Nah. Jadi berarti artinya kita ini punya leluhur yang luar biasa sebenarnya di zaman dulu. Nenek moyang kita itu sudah pinter-pinter. Betul. Tinggal kita mengembanginya seperti apa. Tugasnya anak muda-muda ini. Nah, untungnya dia diwarisi
kayak Mojopahit itu. Kayaan, Nah, kita kan tinggal mau mendatangkan, ayo wisatawan datang kan seperti itu. Tinggal melestarikan, Iya. memberitahukan ke Menjaga kerukunan, menjaga Otentiknya toleransi, juga. sehingga kalau orang aman kan ke sana Iya. gitu. Kadang kalau nggak ada toleransi takutnya, aduh, iki aku duduk wong. Potensi banyak loh sini. wisata Mojokerto itu ada banyak. Museum Unyil. Pernah ke Museum Unyil? Belum. Wow. Coba tuh, Museum Unyil. Nanti Museum di sana nih boneka Apa itu, Unyil Pak? mulai. Kayak Dulu kan apa ada, itu? Museum Unyil. ya. Dulu ada belum pernah lihat film boneka Unyil, Pak. Boneka Unyil. Wah, itu zaman saya masih SD. Waduh, saya belum lahir itu. Jadi itu Pak Raden, Unyil, Pak Oga itu kan. Di tahun-tahun Itu ada museumnya. Ini tah, gubuk wayang ini tah Pak? Iya, Bukan? gubuk wayang. Oh, ini. Oh, lucu ya. Ya, itu juga Kecil-kecil gini berarti ya milik ini pribadi itu. Oh, Milik pribadi. Cuma beliau mewariskan gitu ya, mewariskan untuk dibuat museum. dan karcisnya tidak mahal karena untuk perawatan. Mahal perawatannya. Tambel masihan orangnya itu. ya. Oh, berapa itu Pak tiket masuknya sana? 10.000 atau Oh, ya berapa? murah. Murah ya 10.000. Nah, cuman kan itu belum terkoneksi dengan semua semua wisata yang ada di Jawa Timur. Taruhlah orang kalau ke mana, misalnya mau ke Mojokerto, itu ke Trawulan, kemudian ke Buddha Tidur. Ya, yang emas itu ya, yang tidur gini itu. Iya, bukan Bunda loh itu, Buddha itu. Kok bisa itu loh. Kalau Bunda tidur beda lagi, tempatnya bukan di Mojokerto, Pak. Di kasur itu. Terus ada museum itu? Museum wayang, museum Unyil itu. Unyil. Jadi artinya potensi-potensi daerah Banyak itu ada, sebenarnya. tinggal mengkoneksikan Jombang ada apa, kemudian Sidoarjo ada apa, misalnya paket kan di paket Ya, gitu. paket itu biasanya lebih murah ya Pak ya. Berarti ini tugasnya kita-kita nih, yang penerus-penerusnya, gimana Ya. supaya dikenal banyak orang gitu Jadi kan. artinya ya semua pihak sih, saya bilang interkoneksi tadi. Jadi semua pihak ikut tanggung jawab terhadap pariwisata di Jawa Timur. Jadi semua pihak, anak sekolah juga ikut. Paling enggak, taruhlah kalau di Jawa Timur itu ada anak sekolah berapa ribu ini, kemudian satu orang mengupload satu tempat wisata, ya kan ini. Akhirnya dikenal Akhirnya nggak ada banyak. yang lihat. Artinya maksudnya untuk promo seperti itu. Iya betul sih itu Pak. Jadi kalau di Bali itu kita iya selamat datang Pak, ya di sana bagus, di sana bagus. Sini kan enggak cuek aja, orang cuek aja ya. Selamat datang di Surabaya. Surabaya ada apa aja? Kebun binatang ini nggak ada yang begitu. Betul. Baik, ini nggak kerasa ternyata kita ngobrol santainya udah setengah jam lebih nih ya, 38 menit ini ya. Baik, kalau gitu terakhir nih untuk Pak Erjik, mungkin panggilan aksi kepada masyarakat nih di Jawa Timur untuk menjadi duta perdamaian dan juga stabilitas ekonomi Jawa Timur. Mungkin bisa diajak teman-teman yang ada di Jawa Timur atau masyarakat yang ada di Jawa Timur ini untuk menerapkan toleransi gitu kan, toleransi entah itu dari segi agama, budaya dan yang lainnya. Monggo. Jadi kepada masyarakat Jawa Timur dan anak-anak muda khususnya, ya kan, mari kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan orang lain. Caranya apa? Dengan menjaga kerukunan, menjaga kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Karena dari lingkunganlah nanti berkembang ke kabupaten, ke provinsi, dan Indonesia. Sehingga investasi bisa masuk, semuanya bisa terjaga dan ekonomi akhirnya lancar kan. Amin. Seperti itu. Jadi stabilitas ini penting, Jawa Timur penting, mari kita jaga Jawa Timur untuk tetap rukun dan damai. Itu Mbak Rara. Keren. Rasanya Jawa Timur ini bangkit. Iya, bangkit dan kaya raya. Karena dari Partai Kebangkitan Bangsa Asik. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Erjik Bintoro SHMH ya, yang di kali ini sudah datang di podcast Kios Koran untuk membahas toleransi, merawat keberagaman dan juga stabilitas ekonomi. Terima kasih Bapak Erjik. Siap. Nanti baliknya hati-hati di jalan ya Pak. Siap. Ya. Kita ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya. Jangan kapok ya Pak ya. Siap Mbak Rara, ya. Enggak kapok. Besok kesini lagi kita akan membahas terkait Komisi B yang selanjutnya. Terima kasih kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.